Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4191. Finlay menyadari, begitu keluarga Fox mulai menyelidiki ninja Jepang, akan dengan mudah menemukan petunjuk tentang Ninja Iga. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata pada dirinya sendiri, bagaimana Ninja Iga bisa menjadi lawan dari keluarga Fox. Untuk menghadapi keluarga Fox, dia pasti akan mengakui semuanya tanpa ragu. Pada saat itu, keluarga Fox akan mulai melacak kembali dari Ninja Iga. Tidak akan lama sebelum mereka dapat menemukanku. Meskipun saya menggunakan identitas palsu saat menghubungi Ninja Iga, 40 juta dolar AS yang saya berikan pada Iga Ninja bukanlah uang palsu. Kalau keluarga Fox memulai dengan sumber uang dan mencari ke hulu sedikit demi sedikit, mereka pasti akan menemukanku. Pada saat itu, bagaimana saya harus menjelaskan kepada keluarga Fox? Saya bilang saya tidak bersalah. Apakah mereka percaya? Tentu saja tidak. Kalau begitu aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku sebenarnya seorang perantara yang menemukan Homer dengan tujuan menculik bintang besar Queen. Keluarga Fox juga tidak percaya. Di mata mereka, tuan muda mereka adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Bagaimana dia bisa menjadi iblis di dunia manusia? Kalau begitu, aku hanya bisa mengatakan apa yang Homer lakukan dan semua informasi yang aku punya. Tapi apa maksudnya itu? Keluarga Fox mengetahui bahwa tuan muda mereka adalah iblis di bumi. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah membunuhku, agar mereka dapat mengubur kebenaran sepenuhnya. Itu hanya akan membuat mati lebih cepat. Memikirkan hal ini, Finlay menyeringai, dan berkata dengan galak, tampaknya jika saya ingin bertahan hidup, satu-satunya cara adalah lari sebelum keluarga Fox menemukan saya. Kalau aku bisa keluar dari kendali keluarga Fox, aku bisa memutar dan mengirimkan semua informasi ke keluarga Fox, sehingga mereka menjauh dariku. Jika tidak, saya akan memberikan semua informasi. Segera, Finlay mengangkat alisnya, dan berkata sambil mencibir, ngomong-ngomong, aku pasti bisa menggunakan bahan-bahan ini untuk memukul mereka dengan keras. Pokoknya, semuanya akan kacau. Siapa yang peduli? Memikirkan hal ini, Finlay menenangkan kepalanya dan siap melarikan diri. Jadi, 5 menit setelah menerima pesan teks dari Casey, Finlay sudah berpakaian rapi. Dengan topi memuncak di kepalanya, dia segera meninggalkan villa. Rumah keluarga Fox di tengah malam terang benderang dan dijaga ketat. Sebagian besar energi untuk keamanan semacam ini ditampilkan dari luar ke dalam. Dari dalam keluar. Selama tidak ada apa-apa, pada dasarnya tidak ada hambatan. Cara masuk yang ketat dan keluar yang longgar ini seperti terbang di pesawat. Saat masuk harus melepas sepatu dan melewati mesin pemeriksaan keamanan. Tapi begitu turun dari pesawat, jalan keluar bandara lancar. Tidak peduli berapa banyak barang yang dibawa, satpam bahkan tidak mau repot-repot melihatnya sekilas. Oleh karena itu, tanpa mengganggu siapapun, Finlay langsung meninggalkan kediaman keluarga Fox. Setelah keluar, dia ingin naik taksi dan segera berangkat. Namun tempat-tempat seperti Long Beach penuh dengan rumah orang kaya. Rumah orang kaya memiliki banyak mobil untuk dikendarai. Dan pada dasarnya mereka tidak tahu cara naik taksi. Tidak ada taksi di tempat ini. Melihat tidak ada taksi di sekitarnya, dia bersiap untuk berjalan agak jauh. Itu juga beruntungnya bahwa begitu dia keluar dari manor keluarga Fox, dia melihat sebuah taksi diparkir di pertigaan. Seorang penumpang wanita berambut pirang turun dari kursi belakang taksi. Melihat mobil ini, Finlay menghela nafas lega. Ketika penumpang wanita itu keluar dari mobil dan ingin pergi, dia buru-buru masuk. Begitu masuk, dia berkata tanpa berpikir, pergi ke terminal bus otoritas pelabuhan. Di Amerika Serikat, persyaratan nama asli juga diadopsi di pesawat dan kereta api. Finlay takut identitasnya akan bocor.
Dia berencana naik bus jarak jauh dan transit jauh ke selatan ke Texas. Bab 4192. Texas berbatasan dengan Meksiko. Setelah tiba di Texas, dia berencana menyelundup ke Meksiko. Finlay telah menjual orang selama bertahun-tahun. Dia memiliki jaringan yang kuat di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Sekarang dia tidak berani kembali ke Kanada, dan tidak dapat tinggal lebih lama di Amerika Serikat. Satu-satunya pilihan adalah pergi ke Meksiko. Karena ada banyak raja obat bius besar yang bercokol di Meksiko. Ini lebih seperti era panglima perang yang kacau balau. Sangat mudah menyembunyikan identitas dan tetap anonim. Begitu tiba di wilayah raja obat bius besar itu, bahkan keluarga Fox pun akan sulit untuk menemukan dirinya. Saat ini, pengemudi meliriknya melalui kaca spion dan berkata sambil tersenyum, "Baik Pak, tolong kencangkan sabuk pengaman Anda." Finlay berkata dengan tidak sabar, "Kencangkan sabuk pengaman di kursi belakang. Jalankan saja mobilmu." Pengemudi itu berkata dengan sangat serius, "Maaf, Pak. Jika Anda naik mobil saya, dimanapun kursi yang Anda duduki, Anda harus mengencangkan sabuk pengaman. Jika tidak, silakan keluar." Finlay tidak menyangka seorang sopir taksi berani menantangnya. Dia ingin marah. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia masih berada di dekat rumah keluarga Fox, dia tidak ingin mendapat masalah karena emosinya saat kritis. Dia hanya bisa mengutuk, "Sial." Lalu, dikenakan sabuk pengaman dengan kepatuhan. Melihat dia mengencangkan sabuk pengamannya, pengemudi tersenyum diam-diam. Taksi perlahan pergi dari tempat kejadian. Mobil berbelok ke jalan tol dan hendak meninggalkan Long Beach. Finlay akhirnya menghela napas lega. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memeriksa jadwal bus jarak jauh di malam hari. Tapi dia tidak menyangka, tidak lama setelah mobil itu melaju, tiba-tiba berbelok tajam di pinggir jalan dan melaju ke sebuah villa di pinggir jalan. Ponsel Finlay terlempar keluar, dan dia berantakan. Dia mendongak dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pikiran pertama adalah melepas sabuk pengaman dan melompat keluar dari taksi. Tetapi ketika dia menekan saklar sabuk pengaman, ternyata sabuk pengaman sama sekali tidak bisa dibuka. Segera setelah itu, dia merasakan sabuk pengaman menyusut dengan cepat, langsung mengikatnya erat ke kursi belakang. Wajah Finlay menjadi pucat. Dia bertanya kepada pengemudi, "Kamu, siapa kamu?" Sopir itu sedikit tersenyum dan berkata, "Tuan George, jangan tegang. Saya akan mengajak Anda bertemu dengan seorang teman." Saat ini, taksi sudah melaju ke gerbang villa, lalu langsung melaju ke garasi. Begitu mobil berhenti di garasi, dua tentara istana Wanlong membuka pintu. Pelanggan menekan tombol di sebelah setir, dan gesper sabuk pengaman langsung terbuka. Kedua tentara itu menyeret Finlay yang panik keluar dari mobil. Sebelum dia bisa pulih, mereka menelanjanginya. Hanya sepasang celana dalam. Kemudian, seorang prajurit dengan perawakan yang sama dengan Finlay berganti pakaian. Dia mengenakan topi runcingnya, dan kembali ke taksi. Kendaraan menginjak pedal gas, dan mobil kembali melaju. Waktu yang dihabiskan di depan dan belakang tidak melebihi 1 menit. Segera setelah taksi keluar, taksi itu segera melaju kencang, membawa tentara istana Wanlong yang menyamar sebagai Finlay, melaju kencang ke terminal bus jarak jauh yang direncanakan Finlay untuk pergi. Sedangkan Finlay yang asli, dia diubah menjadi babi putih oleh dua tentara istana Wanlong dan diseret langsung ke ruang bawah tanah. Dalam perjalanan, Finlay bertanya dengan sangat ngeri, "Saudara, kamu, siapa kamu? Apa yang ingin kalian lakukan? Kalau ingin uang, saya bisa memberi banyak uang. Banyak uang, kamu sebutkan jumlahnya." Salah satu prajurit istana Wanlong mencibir dan berkata, "Finlay, kamu harus menyimpan uangmu untuk dirimu sendiri. Kamu dapat menikmati Satella sampai akhirat." Bab 4193. Ketika Finlay melarikan diri dari rumah keluarga Fox, dia berpikir bahwa melalui ramalannya yang luar biasa, dia pasti dapat menggunakan manipulasi ekstrim dan melarikan diri. Tapi dia tidak pernah mengira setelah lari keluar dari rumah keluarga Fox,
5 menit sebelum dan sesudah, dia sudah berada di sebelah rumah keluarga Fox, dan menjadi tahanan. Dia sangat ketakutan, dan segala macam pikiran di dalam hatinya kacau. Meski dia masih belum tahu siapa kelompok orang yang menculiknya, di suatu tempat di benaknya, dia sudah punya jawaban. Dia merasa bahwa kelompok orang ini seharusnya berada di balik pembunuhan adiknya dan hilangnya seluruh geng Italia. Segera, dia diseret ke ruang bawah tanah. Setelah pintu dibuka, dia ngeri menemukan ada pria telanjang di ruangan itu. Sama seperti dirinya, mengenakan celana pendek. Pria telanjang ini tidak lain adalah Homer Fox. Saat ini, Homer tidak memiliki sikap sebagai seorang tuan muda keluarga Fox. Dia benar-benar telanjang, tangannya digantung, dan dia tampak seperti babi yang menunggu untuk disembelih. Apalagi sekujur tubuhnya penuh luka, telinganya hilang, dan yang tersisa hanya 2 luka besar. Luka itu tertutup rapat dengan koreng darah hitam yang terbentuk dari sejumlah besar darah yang menggumpal. Homer tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat Finlay di sini. Melihat Finlay dibawa masuk, Homer awalnya terkejut. Tapi kemudian menjadi sedikit lebih bersemangat. Tidak ada yang lain. Homer sangat menderita di sini. Dia sangat putus asa sendirian. Sekarang dia memiliki seorang kenalan, Finlay, untuk berbagi suka dan duka dengannya. Suasana hatinya tidak dapat dihindari dan dia sedikit bersemangat. Jika seseorang datang untuk menemaniku di jalan sebelum aku mati, itu jauh lebih baik daripada mati sendirian di sini. Sebaliknya, saat melihat Homer di sini, Finlay tidak bisa bahagia sama sekali. Faktanya, yang paling dia takuti adalah melihat Homer di sini. Karena, jika pihak lain berani menculik Homer, bagaimana dengan dirinya? Jika ingin melarikan diri, dia tidak memiliki kesempatan. Pada saat ini, salah satu tentara istana Wanlong melihat ke arah Finlay dan bertanya, "Tuan George, Tuan Fox terlihat bersemangat saat melihatmu. Mengapa kamu sama sekali tidak senang melihat teman lama?" Finlay tega mati, dan dia sama pintarnya dengan yang lain. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti pikiran Homer? Jika dirinya adalah Homer, dia akan senang melihat seseorang datang menemani dirinya. Awalnya, dia berfantasi bisa melarikan diri dengan sukses. Namun tidak disangkanya akan tertangkap di sini. Suasana hatinya telah jatuh sampai ke dasar. Melihat Finlay tidak berbicara, prajurit itu mencengkeram kerahnya, menamparkan wajahnya bola-balik dengan keras, dan berteriak dengan marah, "Aku bertanya padamu, mengapa kamu tidak menjawab?" Tubuh lemah Finlay tidak bisa menahan tamparan kuat lawan. Setelah 2 tamparan, muncul bintang di matanya dan darah menyembur dari mulutnya. Dia hanya bisa dengan cepat berkata, "Aku senang, aku senang." Prajurit itu menamparnya lagi, dan mengutuk dengan marah, "Sial, kamu sama sekali tidak tulus. Beritahu aku lagi." Gigi Finlay patah beberapa kali, dan wajahnya sakit seperti akan meledak. Dia hanya bisa menahan sakit dan memohon, "Saya sangat senang, tolong jangan pukul saya." Bab 4194. Prajurit itu tertawa dan berkata, "Tuan George, yang kejam dan tanpa ampun, mengapa kamu memohon belas kasihan begitu cepat? Baru beberapa tamparan, kesenangan baru saja dimulai, kamu sudah memohon belas kasihan. Apa yang akan kamu lakukan nanti?" Begitu Finlay mendengar ini, dia tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Bahkan mungkin bersiap untuk menghukumnya sampai mati. Jadi dia berteriak, "Saudaraku, kita tidak punya masalah. Mengapa kamu menyerangku, saudara?" Melihat Finlay menangis dan mengemis seperti anjing mati, Homer memiliki kilasan inspirasi. Dia menatap monitor di atas kepalanya, dan berteriak, "Tuan Waldron, apakah Anda di sana? Orang ini yang menculik Nona Golding. Ini semua ide Finlay ini. Dia yang merencanakan semua detail. Dia dalangnya. Master Waldron, tolong bantu saya mengirim pesan ke Tuan Wade. Memohon kepada Tuan Wade untuk memberi saya keringanan hukuman." Finlay tercengang. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Homer akan menyalahkan dirinya?
Apalagi kalau dilihat dari arti kata-kata tersebut. Sepertinya dalang di balik masalah ini ditangkap karena Queen. Jika demikian, seharusnya tidak sama dengan geng yang membunuh adiknya, bukan? Memikirkan hal ini, dia hampir berkata tanpa ragu, Homer, jangan bersumpah. Masalah ini sepenuhnya idemu sendiri. Kegilaanmu yang ingin mendapatkan Nona Golding. Apa hubungannya denganku? Homer membentaknya dengan marah. Kamu biasanya mengikuti pantatku dan menjulurkan lidahmu untuk berlutut dan menjilatku. Sekarang sesuatu terjadi. Kamu tidak mengakui kamu yang merencanakan penculikan Nona Golding. Kamu juga yang menemukan ninja dari Jepang. Bahkan kamu sudah mengatur kapal yang akan meledakkan ninja itu. Mungkin kapal itu masih diparkir di dermaga. Para prajurit elit dan jenderal yang kuat akan dapat menyelidiki. Kamu pikir mulutmu bisa mengingkari semua ini? Mendengar ini, Finlay tahu bahwa kali ini akan sulit untuk melepaskan hubungan. Dia memandang Homer dan berkata dengan marah, nama belakangku Fox. Saat kamu melihatku, kamu hanya ingin membuang kesalahan. Kamu sangat bodoh. Apakah kamu tidak mengerti? Kita adalah belalang di tali yang sama. Homer juga melihat wajah Finlay dengan jelas, dan berkata dengan dingin, ketika kamu membuang potnya, kamu mengatakan itu semua adalah ideku sendiri. Dan kalau kamu tidak dapat melepaskannya, kamu mengatakan kita adalah belalang di atas tali yang sama. Kamu benar-benar berbahaya dan licik, Finlay. Begitulah caramu menyeretku ke dalam air. Finlay gemetar karena marah, dan menggertakkan giginya. Kamu bilang aku menyeretmu ke air. Di sekolah saat itu, kalau kamu tidak melakukan kejahatan sepanjang hari, bagaimana aku bisa membantumu? Sudah jelas aku disesatkan olehmu. Dan sekarang kamu bahkan menggigitku kembali. Saat ini, di ruang pemantauan di lantai atas, Porter melihat dua anjing saling menggigit. Dia segera menyimpan video tersebut dan mengirimkannya ke Charlie. Setelah Charlie melihat video ini, dia menjawab, minta Kazuo datang. Porter segera mengirim pesan suara ke Charlie, mengatakan, jangan khawatir, Tuan Wade, bawahan akan mengaturnya sekarang. Segera, dia memerintahkan bawahan di sampingnya, panggil Kazuo Hattori. Ya, bawahannya segera menemui Kazuo Hattori. Kazuo bertanya dengan hormat, Tuan Waldron, apa perintah Anda? Porter menunjuk Finlay di monitor, dan berkata, kamu seharusnya mengenal orang ini, kan? Kazuo melihat lebih dekat dan berkata dengan marah, Tuan Waldron, bajingan inilah yang menipu kami untuk datang ke New York. Oke, Porter mengangguk, dan berkata, Tuan Wade bilang, kamu harus menghiburnya. Kazuo tertegun sejenak, dan dengan cepat bertanya, itu, Tuan Waldron, bagaimana saya harus menghiburnya? Porter berkata kepada bawahannya, beri dia belati taktismu. Baik, Tuan Waldron. Tanpa pikir panjang, Porter mengeluarkan belati dan menyerahkannya kepada Kazuo. Kazuo sendiri sangat membenci Finlay. Dia mengambil belati itu, matanya menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, Tuan Wade, Tuan Waldron, jangan khawatir. Saya akan memperlakukan bajingan ini dengan baik. Bab 4195. Saat Kazuo Hattori bergegas ke ruang bawah tanah dengan belati di tangannya, Finlay sudah diikat oleh tentara istana Wanlong dan menggantungnya. Dia dan Homer masih saling memarahi dan membenci. Mereka tidak lupa untuk saling menyalahkan. Melihat Kazuo mendorong pintu, keduanya segera berhenti saling memarahi. Masing-masing gemetar gugup. Homer takut Kazuo akan mengambil belati dan memotong sesuatu dari tubuhnya. Dan Finlay takut bernasib seperti Homer. Telinganya akan dipotong. Begitu Hattori memasuki pintu, dia melihat Finlay tergantung di udara. Ekspresinya tiba-tiba menjadi marah dan ganas. Dia melangkah maju, menendang perut Finlay, dan menendang Finlay seperti menendang karung pasir. Kazuo mengutuk dengan marah, bajingan. Kamu menipuku untuk datang ke Amerika Serikat, dan membuatku hampir membuat kesalahan besar di depan Tuan Wade. Bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak akan memaafkanmu. Finlay ditendang dan diputar, dan berteriak dengan panik, Tuan Hattori, saya korban dari masalah ini sama seperti Anda.
Saya diperintahkan oleh Homer di sebelah saya. Pelaku sebenarnya adalah dia, bukan saya. Mendengar ini, Homer langsung berseru, Tuan Hattori, jangan tertipu oleh bajingan ini. Bajingan ini telah melakukan banyak hal yang keterlaluan. Ini idenya menggunakan kalian Ninja Iga. Finlay segera berkata, Tuan Hattori, jangan dengarkan pria bermarga Fox yang penuh omong kosong. Dialah yang mengeluarkan otaknya dan ingin menyerang Nona Golding. Dia mengundang kalian semua ke sini. Dan itu pada perintahnya. Jangan dibodohi olehnya. Kazuo berkata dengan dingin. Finlay, apakah menurutmu aku belum tahu identitas aslimu? Homer bukan orang baik. Dan kamu juga bukan burung yang baik. Setelah itu, dia menjambak rambut Finlay, menatapnya dengan cibiran dan berkata, Finlay, berhentilah membuat perjuangan yang tidak perlu. Kamu dan Homer tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup. Begitu kata-kata itu terlontar, Kazuo mengayunkan tangan kanannya. Dan dalam sekejap, telinga kiri Finlay dipotong. Finlay sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan. Dia merasakan darah hangat menyembur dari pangkal telinganya. Tanpa sadar ingin menutupinya. Tetapi tangannya diikat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia melihat telinganya yang terpotong jatuh ke lantai. Seluruh tubuhnya roboh. Dan dia menangis tak terkendali. Melihatnya menangis sedih, Homer segera merasakan banyak kenyamanan di hatinya. Dia mencibir. Finlay, tidak tahan lagi. Jangan khawatir. Telinga lainnya pasti dipotong juga. Finlay memandang Kazuo dengan putus asa. Dia menangis serta memohon. Tuan Hattori, saya hanya korban seperti Anda. Kazuo berkata dengan dingin. Aku adalah korban sebenarnya. Setelah itu, dia mengangkat pisaunya dan memotong telinga Finlay yang lain. Finlay berteriak kesakitan. Tetapi Homer tampak sombong. Menurutnya, itu akan menjadi situasi terbaik jika dia berhasil menyalahkan Finlay. Jika mati bersama, dalam perjalanan ke akhirat, setidaknya memiliki pendamping. Finlay melihat kebanggaan pada ekspresi Homer. Dan hatinya sangat marah. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dan dengan cepat berkata kepada Kazuo, Tuan Hattori, Anda tidak boleh membiarkan Homer ini pergi. Keluarga Fox mengirim orang-orang ke Jepang malam ini. Mereka mengira Anda menculik Homer. Mereka mengirim banyak ahli untuk memusnahkan seluruh keluarga Ninja Iga. Mungkin besok, keluarga dan teman Anda semua akan mati. Kalau saya jadi kamu, aku akan menikam bajingan ini sampai mati sekarang. Ketika Kazuo mendengar ini, dia menjadi pucat karena terkejut. Dia berseru dan bertanya, bagaimana kamu tahu keluarga Fox mengirim seseorang ke Jepang? Finlay dengan cepat berkata, Tuan Hattori, saya bersembunyi di rumah keluarga Fox selama beberapa hari terakhir. Saya tahu setiap gerakan keluarga Fox dengan sangat baik. Saya memiliki informasi akurat untuk membuktikan bahwa kakek Homer memang mengirim banyak ahli ke Jepang. Mereka akan tiba di Jepang dalam waktu sekitar 10 jam. Dia tampaknya tidak puas dengan kecepatan penerbangan sipil. Dia sedang mencoba membeli koncorde. Bab 4196. Kazuo Hattori tiba-tiba gugup. Dia sangat memahami kekuatan keluarga Fox. Jika keluarga Fox mengirim orang ke Jepang, hanya masalah waktu sebelum mereka berhasil menemukan Ninja Iga. Bahkan kemungkinan besar para intelijen keluarga Fox sudah memeriksa Ninja Iga sebelum master keluarga Fox mendarat di Jepang. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa Ninja Iga yang sudah mengalami kemunduran kemungkinan besar akan rentan di depan ahli dari keluarga Fox. Tapi sekarang, keluarga Fox menyalahkan diri mereka karena menculik Homer dan memotong telinga Homer. Begitu mereka mengetahui tentang Ninja Iga, mereka tidak akan pernah lunak terhadap Ninja Iga. Mungkin kali ini Iga Ninja akan musnah karena ini. Memikirkan hal ini, Kazuo menjadi bingung. Dia ingin segera menelepon ayahnya untuk memintanya membawa seluruh Ninja Iga bersembunyi, agar tidak tertangkap oleh master dari keluarga Fox. Namun, meskipun dia tampaknya tidak dijaga di villa ini, nyatanya setiap gerakannya berada di bawah pengawasan ketat para prajurit Istana Wanlong. Dia sama sekali tidak memiliki saluran komunikasi dengan dunia luar. Dalam kegelisahannya,
Kazuo segera menodongkan pisau ke leher Homer dan berteriak dengan tajam, "Beritahu aku informasi kontak keluargamu. Aku akan menghubungi mereka. Jika keluargaku dalam bahaya, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam mereka." Melihat pisau itu telah menggores kulitnya, Homer sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan berkata, "Tuan Hattori, ini semua salah paham. Kalau Anda memberi saya telepon, saya akan segera meminta ayah saya untuk perintahkan agar semua master dipanggil kembali ke New York, dan meminta mereka pergi ke Kanada untuk membunuh seluruh keluarga Finlay George." Finlay sama sekali tidak takut, karena dia menebak Kazuo juga menjadi tahanan. Dia tidak mungkin berkomunikasi dengan dunia luar. Oleh karena itu, dia mengejek Homer dan berkata, "Homer, kamu bukan orang bodoh biasa. Karena kamu sudah di sini, bagaimana mungkin bisa menelepon ayahmu?" Homer juga tahu peluangnya tipis, tapi dia selalu mencoba yang terbaik. Dia memandang Kazuo dan berkata, "Tuan Hattori, Anda harus menghubungi ayah saya apapun yang terjadi. Kalau kamu bisa temui dia, ceritakan situasiku. Dia pasti akan menarik semua masternya." Kazuo juga sangat khawatir dan sangat bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, seorang tentara istana Wanlong masuk, menyerahkan ponsel ke Kazuo, dan berkata, "Telepon dari Tuan Wade." Kazuo mengambil telepon dan berkata dengan gugup, "Kamu, Tuan. Kamu." Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Kazuo, apa kamu mengkhawatirkan keluargamu?" "Ya." Kazuo tercekat dan berkata, "Tuan Wade, kekuatan keseluruhan Ninja Iga telah rusak parah bagi mereka untuk menjadi lawan keluarga Fox." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Saya telah mengatur penerbangan charter untuk Nona Nanako dari keluarga Ito. Mereka dapat lepas landas dari Iga, Jepang dan terbang langsung ke New York kapan saja. Sekarang kamu bisa menggunakan ponsel ini untuk menelepon ayahmu. Minta dia mengatur agar orang-orang naik pesawat secepat mungkin. Kalau mereka bisa lepas landas sebelum keluarga Fox mendarat, orang-orang itu tidak akan ada hubungannya dengan mereka." Kazuo bertanya dengan heran, "Tuan, kamu berencana mendatangkan mereka semua ke New York?" "Ya." Charlie di ujung telepon berkata sambil tersenyum. "Datang ke New York adalah pilihan terbaik." Kazuo berkata dengan gugup, Tapi New York adalah domain keluarga Fox. Mereka datang ke New York. Bukankah itu akan merugikan?" Charlie tersenyum ringan. "Jangan khawatir. Kamu tidak akan menjadi musuh keluarga Fox lagi dalam waktu singkat." Bab 4197. Kazuo tidak pernah menyangka Charlie akan dapat mempertimbangkan keselamatan keluarganya. Saat mendengar keluarga Fox mengirim seseorang terbang ke Jepang, ketakutannya ada di tenggorokan. Dan dia tidak mengira Charlie membuat pengaturan yang tepat. Perlu diketahui bahwa master yang dikirim oleh keluarga Fox masih dalam penerbangan. Jika anggota klan mereka dapat lepas landas sebelum pesawat mendarat, benteng apapun yang mereka miliki, mereka sudah berada di luar jangkauan mereka. Kazuo menghela napas lega saat ini. Dia dengan cepat berkata dengan rasa terima kasih, "Tuan Wade. Terima kasih banyak." Charlie sedikit tersenyum. "Cepat hubungi ayahmu. Dalam 5 jam, semua orang harus sudah naik pesawat. Setelah mereka tiba di New York, Istana Wanlong akan mengatur mereka untuk menetap di Long Beach dan melindungi keselamatan mereka." Kazuo tahu Charlie berencana mengubah keluarga Fox. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dengan bersemangat di dalam hatinya. Jika kali ini Ninja Iga dapat memainkan peran kecil dalam tindakan Tuan Wade, maka setelah orang tua dari keluarga Fox mendapatkan kembali kekuasaan, Ninja Iga pasti akan digunakan kembali. Dan untuk raksasa seperti keluarga Fox, sangat mudah untuk mendukung keluarga Iga. Dengan cara ini, bisa dianggap memenuhi harapan ayahku untuk pindah ke Amerika dalam bentuk penyamaran. Sejak Ninja Iga membantu Yoshito Matsumoto untuk menculik anggota keluarga Schultz, Ninja Iga telah didiskriminasi di Jepang. Akan semakin sulit untuk tinggal di Jepang,
kita memiliki kesempatan mencari perlindungan dari keluarga Fox. Itu pasti melawan langit. Kesempatan bagus untuk mengubah hidupmu. Pada titik ini, dia bahkan lebih berterima kasih kepada Charlie. Segera, dia berkata kepada Charlie tanpa ragu, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan segera menelepon ayah saya dan meminta membawa semua anggota klan ke New York secepat mungkin untuk mendengarkan perintah Anda." Charlie bersenandung dan berkata dengan ringan, "Minta mereka bergerak lebih cepat." Setelah Kazuo mengucapkan terima kasih ribuan kali, dia segera menggunakan ponsel ini untuk menelepon ayahnya, Hanzo Hattori. Saat kontak ini, Hanzo Hattori kehilangan Kazuo, dan berita penculikan Homer dari Amerika Serikat telah lama membuatnya cemas seperti semut di panci panas. Karena dia tidak dapat menghubungi Kazuo, pikiran pertamanya adalah bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada masa kecilnya. Dan bahkan mungkin ada orang lain yang menculik Homer dan putranya. Dan anggota klan lainnya hanya dijadikan kambing hitam. Setengah jam yang lalu, dia masih bernegosiasi dengan beberapa tetua ninja Iga. Membingungkan apakah harus meninggalkan Iga untuk sementara, atau bahkan meninggalkan Jepang, untuk menargetkan mereka dengan keluarga bebas. Tetua yang lain juga setuju dengannya, berpendapat bahwa pada saat seperti ini, namun juga, mereka harus bersembunyi terlebih dahulu untuk menghindari pusat perhatian, dan menunggu sampai masalahnya jelas. Kalau tidak, jika keluarga Fox benar-benar melampiaskan amarahnya pada mereka, mereka tidak akan berdaya untuk melawan. Sebelumnya, Ninja Iga sudah melakukannya dengan cukup buruk. Jika mereka menjadi sasaran keluarga Fox, pada dasarnya akan membahas jalan buntu. Saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari nomor yang tidak dikenalnya. Hatinya langsung menjadi tegang. Setelah ragu-ragu berulang kali, dia menekan tombol jawab. Suara anak Kazuo terdengar dari telepon. "Ayah, ini aku, Kazuo." Bab 4198. Kazuo. Hanzo segera menjadi bersemangat. Dia segera bertanya, "Kazuo, di mana kamu? Aku membaca berita. Kamu menulik muda tuan dari keluarga Fox. Apa yang terjadi?" Kazuo dengan cepat menjawab, "Ayah, ceritanya panjang. Kita ditipu oleh majikan itu. Dia menipu kita untuk datang ke New York. Sebenarnya, dia ingin kami menculik wanita Tuan Wade." "Apa?" Hanzo merasa matanya menjadi gelap, dan bertanya dengan gemetar, "Tuan Wade, apakah itu Charlie Wade yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk menakut-nakuti seluruh istana Wanlong di Gunung Winteri di East Cliff?" Kazuo menduga, itu dia. Sial, Hanzo memarahi dengan putus asa. Dia bajingan. Hari itu, wanita Tuan Wade muncul di Gunung Winteri. Apakah kamu tidak mengenalnya? Katakan padaku, apakah kamu menyukai wanita Tuan Wade? Kazuo buru-buru menjelaskan. "Tidak, ayah. Beraninya aku melakukan sesuatu pada wanita Tuan Wade. Terlebih lagi, secara kebetulan, Tuan Wade sendiri juga ada di New York. Jadi saat aku melihatnya, aku langsung berlutut dan memohon ampun padanya." Hanzo bertanya dengan gugup, "Apa yang Master Wade katakan? Apakah dia memaafkanmu?" Kazuo berkata, "Tuan Wade meminta saya memaafkan kesalahannya. Itu sebabnya kami menculik Homer." Mata Hanzo menjadi gelap. "Kamu benar-benar menculik tuan muda dari keluarga Fox itu?" "Ya," Kazuo menjelaskan. "Saya tidak punya pilihan lain selain mengakui kejahatan." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat berkata, "Ayah, keluarga Fox sedang mengirim orang ke Jepang. Mungkin mereka akan tiba di Jepang dalam 10 jam. Tuan Wade memiliki hati yang baik dan secara khusus meminta Nona Ito menyiapkan pesawat untuk kamu dan klan lainnya. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengumpulkan semua klan dengan cepat dan segera pergi ke bandara. Kamu harus lepas landas sebelum keluarga Fox mendarat. Akan lebih bagus kalau bisa lepas landas 5 jam sebelum mereka mendarat." Hanzo Hattori ingin mati. Dia menghela napas dan mendesah diam-diam di dalam hati. "Kupikir mengirim tim ke Amerika Serikat kali ini adalah kesempatan untuk membuka pasar luar negeri bagi Ninja Iga. Tapi siapa sangka hal sebesar itu akan terjadi begitu waktu pergi ke Amerika Serikat.
Menyinggung Charlie Wade. Apa itu hanya untuk bersenang-senang? Jangan katakan bahwa Charlie telah menguasai seluruh istana Wanlong. Hanya dengan kekuatan pribadinya yang tak terbayangkan, dia dapat membunuh semua ninja Iga sendirian. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat bertanya, Kazuo, mungkinkah ini tipuan Tuan Wade untuk memikat musuh? Apakah dia ingin menggunakan ini untuk mengelabui kita semua ninja Iga ke Amerika Serikat, lalu membunuh kita semua? Kazuo buru-buru berkata, Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Tuan Wade akan berduka dengan keluarga sekarang, bukan kita. Dan Tuan Wade berkata bahwa Jordan, kepala asli keluarga Fox, ada di tangan. Tuan Wade akan membantu Jordan kembali ke posisi patriark keluarga Fox. Oleh karena itu, ini juga kesempatan bagus bagi kita para ninja Iga. Kita bisa menjadi pahlawan dari kekuatan Jordan yang mendapatkan kembali tempatnya. Hanzo sangat bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan khawatir. Kazuo, apakah memberitahukan masalah ini dapat dipercaya? Kazuo berkata tanpa ragu. Itu pasti kredibel. Ayah, pikirkanlah. Keberadaan seperti apa Tuan Wade itu? Jika dia benar-benar ingin menyakiti ninja Iga, dia tinggal diperintahkan Porter Waldon penguasa istana Wanlong mengirim beberapa master ke Jepang untuk membunuh kita. Dia hanya ingin memberi kita kesempatan bagus. Mengatakan itu, Kazuo mengingat kata-kata Charlie, dan berkata, Ayah, Tuan Wade pernah mengutarakan, ya, sepeda bisa diubah menjadi sepeda motor. Hanzo mau tak mau berkemah. Cobalah, sepeda motor. Segera setelah itu, dia terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berdiri, menghentakkan kakinya dan berkata, Oke. Kalau begitu kita akan mencobanya. Bab 4199. Di kelompok ninja Iga, baik ninja maupun keluarganya telah dimiliterisasi selama ratusan tahun. Manajemen dari atas ke bawah sangat ketat. Oleh karena itu, saat Hanzo memberi perintah, seluruh keluarga segera melakukan persiapan intensif. Semua ninja meninggalkan semua urusan mereka, lalu bergegas ke sekolah dan menjemput semua anak yang bersekolah. Beberapa orang tua yang dirawat di rumah sakit, selama hidup mereka tidak dalam bahaya untuk saat ini, juga dijemput oleh keluarga mereka. Semua kerabat perempuan mulai dengan cepat mengepak barang bawaan di rumah. Semua orang dengan ketat mengikuti perintah Hanzo, hanya membawa kebutuhan dan barang berharga kecil. Mereka semua meninggalkan sisanya di rumah. Meskipun mereka tahu tidak akan pernah kembali lagi, barang bawaan yang lebih besar tidak mereka bawa. Waktu evakuasi yang diminta 5 jam. Seluruh ninja Iga membutuhkan waktu kurang dari 2 jam untuk melakukan semua persiapan. Setelah itu, ratusan orang dari seluruh Iga ninja sudah tiba di Bandara Internasional Kansai di Osaka, yang jaraknya kurang dari 100 km. Di sini, 3 Boeing 777 yang disiapkan oleh Nanako Ito sudah lama menunggu. Ketika Charlie memerintahkan Nanako untuk menyiapkan pesawat, dia sengaja memintanya untuk menghindari risiko. Kedua pesawat itu dikontrak atas nama Kazuo Hattori, dan Charlie mengatur agar Porter membayar dari Amerika Serikat. Keluarga Fox melompati tembok terburu-buru, tidak akan mencari tahu tentang keluarga itu. Segera, seluruh klan ninja Iga selesai boarding. Ketiga pesawat lepas landas dari Bandara Kansai secara berurutan. Saat ini, dibutuhkan lebih dari 7 jam bagi para master yang dikirim oleh keluarga Fox untuk mencapai Osaka. Para master di pesawat yang sedang mengisi ulang energinya tidak tahu bahwa momen terdekat dengan target mereka akan terjadi lebih dari 3 jam kemudian. Saat itu mereka akan berpapasan di jalur udara di atas Laut Bering. Dikatakan menggosok bahu, tetapi demi keselamatan penerbangan, jarak pesawat lawan setidaknya 10 km. Namun meski begitu, ini akan menjadi momen ketika jarak fisik di antara mereka menjadi yang terpendek. Setelah memastikan bahwa kedua Boeing 777 lepas landas, Porter secara anonim memberikan petunjuk penting kepada Charlie sesuai dengan instruksi Charlie. Saat ini, meskipun keluarga Fox tahu bahwa Homer diculik oleh seorang ninja Jepang,
Sejak Kazuo dan yang lainnya memasuki negara itu dengan identitas palsu, mereka belum mengetahui ninja Jepang mana yang menjadi penculiknya. Semula mereka berencana mengirim orang ke Jepang terlebih dahulu, kemudian melakukan investigasi di Jepang. Namun mereka tidak menyangka reporter anonim ini akan langsung mengungkap semua informasi sebenarnya dari 8 ninja Iga yang ikut serta dalam penculikan Homer. Petugas intelijen keluarga Fox segera memeriksa dan memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pihak lain akurat. Mereka segera memberitahu penanggung jawab di pesawat melalui telepon satelit, terlepas dari meneliti identitas pelapor anonim, dan meminta mereka untuk langsung pergi ke kota Iga dan kendalikan semua personel Iga Ninja Iga untuk bernegosiasi dengan Kazuo Hattori. Alasan Charlie memberikan instruksi seperti itu juga untuk sepenuhnya memotong pemikiran lain tentang Ninja Iga. Dan pada saat yang sama, dia dapat memainkan keluarga Fox dengan baik. Setelah beberapa jam, keluarga Fox akan menemukan bahwa seluruh klan Ninja Iga telah menghilang tanpa jejak. Setelah mereka mengumpulkan petunjuk sedikit demi sedikit dan menemukan jalur Ninja Iga, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa seluruh keluarga Ninja Iga menyewa pesawat ke New York. Entah bagaimana perasaan keluarga Fox saat itu. 7 jam kemudian, saat fajar di Amerika Serikat dan malam di Jepang, pesawat yang dikirim oleh keluarga Fox akhirnya mendarat di Bandara Kansai. Penanggung jawab segera menelepon Spencer dan melaporkan dengan hormat, "Tuan, kami telah mendarat di Bandara Kansai. Setelah kami menyelesaikan prosedur bea cukai, kami akan bergegas ke Iga secepat mungkin." Bab 4200. Spencer berkata dengan dingin, "Kita harus mengendalikan pemimpin Ninja Iga dan orang-orang kunci lainnya. Saat waktunya tiba, potong semua telinga mereka." Penanggung jawab berkata tanpa ragu, "Patriark, jangan khawatir. Kami pasti akan menyelesaikan tugas." Namun, penanggung jawab tidak pernah bermimpi bahwa beberapa jam yang lalu, Porter telah meminta seseorang untuk secara anonim mengungkapkan pesan ke Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang. Menyelinap ke kota Iga pada malam hari untuk membuat serangan teroris. Awalnya, menurut alur kerja Departemen Keamanan Jepang, mereka harus melakukan analisis sistematis terhadap keandalan informasi terlebih dahulu. Baru setelah mengonfirmasi keandalan informasi cukup tinggi, mereka menyebarkannya berdasarkan intelijen. Namun, orang misterius yang mengungkapkan informasi ini kepada mereka hanya mengatakan satu kalimat, dan seluruh Departemen Keamanan bersiaga. Pria misterius itu memberitahu Departemen Keamanan bahwa dialah yang memberi informasi terakhir kali sehingga mereka dapat menghentikan pesawat Rosalie dan master bela diri keluarga Schultz lainnya di Bandara Osaka. Untuk meyakinkan Departemen Keamanan Jepang, orang misterius itu juga menyatakan beberapa detail informasi yang diberikan hari itu. Ketika Departemen Keamanan Jepang menemukan bahwa situasinya memang sangat konsisten, mereka segera mengkonfirmasi bahwa orang misterius kali ini sama dengan yang terakhir kali membantu mereka menangkap master keluarga Schultz. Ini juga berarti bahwa sumber intelijen orang ini sangat kredibel. Hal ini telah menarik perhatian seluruh Departemen Keamanan. Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang telah dikritik oleh publik domestik setelah mengalami kekacauan Tokyo terakhir dan tragedi pemusnahan keluarga Matsumoto oleh Rosalie. Setelah Rosalie berhasil melarikan diri dari penjara, wajah seluruh departemen benar-benar musnah. Penanggung jawab asli telah mengundurkan diri, dan penanggung jawab baru telah mengambil keputusan sejak hari pertama dia menjabat, bahwa dia tidak akan membiarkan kekacauan Tokyo terjadi lagi selama masa jabatannya. Oleh karena itu, sejak saat itu, dia telah merumuskan serangkaian rencana anti-terorisme yang ketat, dan bahkan meminta pasukan anti-teroris di seluruh negeri untuk siaga 24 jam sehari. Untuk memastikan bahwa dimanapun insiden serupa terjadi di bagian manapun di Jepang, pasukan anti-teroris terdekat harus bisa dikirim dalam waktu kurang dari 2 jam. Dan pasukan anti-teroris lainnya akan ditempatkan dalam waktu 4 jam. Kali ini, setelah menerima informasi, Departemen Keamanan segera secara diam-diam memindahkan 2 pasukan anti-teroris dari Osaka dan Nagoya ke Iga.
Kedua tempat tersebut mengirimkan total lebih dari 200 tentara dan lebih dari 10 helikopter khusus. Sebelum master dari keluarga Fox mendarat, pasukan anti-teroris Jepang sudah memasang jaring di Iga. Charlie sudah memikirkannya. Mengapa tidak langsung mengungkapkan informasi penerbangan ke Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang seperti yang dia lakukan pada keluarga Schultz terakhir kali? Dengan cara ini, ahli dari keluarga Fox akan ditahan oleh Departemen Keamanan Jepang sebelum mereka turun dari pesawat. Tetapi ketika dia memikirkannya lagi, situasi kali ini benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali master dari keluarga Schultz ditangkap oleh Departemen Keamanan Jepang setelah melakukan kejahatan di Jepang. Tapi kali ini, master dari keluarga Fox belum melakukan apa-apa. Jika mereka langsung ditahan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri, paling banyak mereka hanya akan menyelidiki dan memastikan bahwa tidak ada masalah. Dan mereka akan dikirim kembali ke Amerika. Dengan begitu segalanya menjadi hambar. Itu sebabnya Charlie memutuskan untuk membiarkan Departemen Keamanan Jepang pergi ke Iga untuk tinggal terlebih dahulu dengan menyediakan informan. Pada saat itu, setelah master dari keluarga Fox berhadap-hadapan dengan Departemen Keamanan Tanah Air Jepang di Iga, mungkin ada gesekan dan percikan api. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.